Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menerangkan sebuah materi yaitu distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya perkenalan dulu satu persatu dari yang posisi sendiri. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi, kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ialah pengelompokan data dalam interval kelas, serta bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif, dan fungsi utamanya yaitu menyederhanakan data tanpa menghilangkan makna. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai unsur penting dalam distribusi frekuensi. Nah, unsur penting dalam distribusi frekuensi ini meliputi kelas interval, frekuensi, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, dan titik tengah kelas. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut kepada tujuan dari tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan tabel yang digunakan untuk menyusun maupun mengelompokkan data yang masih mentah dalam jumlah yang besar. Yang dimana dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami maupun memvisualisasikan data-data ke dalam kelas-kelas intervalnya. Nah, tujuan dari tabel distribusi frekuensi ini yaitu untuk mempermudah peneliti dalam melihat karakteristik, menentukan pola maupun sebaran datanya. Ada jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada frekuensi sederhana. Frekuensi ini menunjukkan jumlah data tiap kelas. Yang kedua ada frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi ditambahkan kelas demi kelas. Ketiga ada frekuensi relatif, yaitu frekuensi yang berbentuk persentase. Keempat atau yang terakhir yaitu frekuensi relatif kumulatif. Frekuensi ini yaitu frekuensi yang presentasenya ditambahkan tiap kelas demi kelas. Oke, kemudian teknik penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu dengan cara menentukan nilai terbesar dan terkecil. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara menghitung range. Nah, dengan rumusnya yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menghitung banyak kelas. Nah, dengan cara yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan cara menghitung panjang kelas. Nah, rumus panjang kelas itu yaitu rentang dibagi banyak kelas. Nah, setelah semua data didapat, maka tentukan ujung-ujung kelas. Kemudian setelah menentukan ujung-ujung kelas, kita masukkan pada tabel-tabel yang telah kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nomor dan judul tabel. Baik, selanjutnya ada teknik penyusunan distribusi frekuensi kumulatif. Baik, yang pertama ada membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada menjumlahkan seluruh frekuensi dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu menunjukkan total data secara progresif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik distribusi frekuensi relatif. Nah, gimana sih cara membuatnya? Nah, yang pertama itu kita harus membuat tabel distribusi frekuensi relatif sederhana. Nah, lalu kita hitunglah frekuensi relatifnya dalam bentuk persentase. Nah, dalam bentuk persentase itu yaitu cara menggunakan frekuensi relatif. Misal 50 bagi 50. Nah, hasilnya itu dikalikan 100%. Nah, lalu jadikanlah persentase. Sebelum video ini berakhir, kenalin dulu nih Fakultas FEBI. Di dalam Fakultas FEBI ada banyak program studi loh, seperti ekonomi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah, informatika, sains data, dan juga bisnis digital. For your info buat kamu nih, di ekonomi syariah nggak cuma mempelajari tentang ekonomi saja loh, tetapi juga ada statistik deskriptif. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid sekarang.